الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم البعث فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, telah difardukan terhadap kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran surah Al-Baqarah 183. فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama dan yang paling utama, mari kita mensyukuri kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, baik itu berupa nikmat iman, Islam, kesehatan, dan yang tidak kalah penting kesadaran beragama, sehingga di tengah-tengah kesibukan kita dalam beraktivitas sehari-hari kita tetap istiqamah, konsekuen, sami'na wa ta'na, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan salat Jumat berjamaah. Semoga rangkaian amal ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada amin ya rabbal alamin. Berikutnya salam dan salam semoga tercurah dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku hadirin Allah sedang jamaah Jumat rahimakumullah. Beberapa hari lagi kita akan masuki bulan Ramadan. Dan saat sekarang ini kita sedang berada di bulan Sya'ban. Ketika di bulan Sya'ban ini Rasulullah pernah berkhutbah. Ketika dia naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin salasa marrah, 3 kali. Nah, hadis ini ada 2 versi. Yang pertama itu berbentuk rekayasa, bukan hadis, yaitu maudhu' palsu, dan yang satu memang hadis sahih. Yang akan saya jelaskan pertama hadis yang pertama. Jadi ketika Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin khutbah di bulan Sya'ban, sahabat bertanya setelah selesai khutbah, ya Rasulullah, mengapa engkau menyebutkan amin, amin, amin salasa marrah? Maka Rasulullah mengatakan, tadi malaikat mengatakan, yang pertama, jangan terima ibadah orang yang berpuasa sebelum istri meminta maaf kepada suami. Maka saya aminkan amin. Yang kedua, jangan terima ibadah seorang anak puasa sebelum dia meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin, kata Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, jangan terima ibadah, tidak terima ibadah orang yang berpuasa sebelum seseorang sahabat meminta maaf kepada sahabat. Amin, kata Rasulullah. Nah, penjelasannya, barangkali inilah yang menjadi dasar sebahagian umat Islam ketika memasuki Ramadan saling memaafkan. Benarkah nas ini, benarkah dalil ini, rujukan ini? Meminta maaf baik, memberi maaf lebih baik.
Tetapi jangan khususkan ketika Ramadan kita minta maaf. Kenapa? Tidak ada tuntunan. Yang saya ungkapkan tadi itu adalah modifikasi, rekayasa dari suatu hadis. Itu bukan hadis. Memang karena seseorang ingin bertujuan baik, dia buat kalimat-kalimat seperti itu, redaksi seperti itu, agar seorang istri memohon maaf kepada suaminya, seorang anak kepada orang tuanya, dan sahabat dengan sahabat. Tetapi itu bukan hadis. Tidak bisa dijadikan dasar ketika masuk Ramadan kita saling bermaafan. Karena dalam Islam yang diutamakan di orang murtadin itu bukanlah meminta maaf, tapi wal afina 'anil nas, memaafkan kesalahan manusia. Artinya apa? Meminta maaf baik. Tetapi orang lain sebelum minta maaf kita memaafkan, tiada dendam. Itu lebih afdal dan itulah kriteria seorang muttaqi. Jadi Islam ditekankan bukan minta maaf, tetapi memberi maaf, tiada dendam dan sebagainya. Itu bukan hadis dan tidak menjadi dasar hukum saling memaafkan. Tetapi karena itu bukan ibadah, sebagian ulama mengatakan silahkan saja. Namun yang sebaiknya ada satu hadis sahih yang tidak jauh berbeda, dan ini memang riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Apa kata Rasulullah? Ketika Rasulullah naik ke atas mimbar di bulan Sa'ban, beliau berkhutbah dan sebelumnya mengucapkan amin, amin, amin salasa marrah, amin, amin 3 kali. Setelah selesai khutbah, selesai sholat, sahabat bertanya, ya Rasulullah, tadi Rasulullah mengucapkan amin, amin salasa marrah. Ada apa ya Rasulullah? Tidak pernah terjadi. Maka Rasul menjelaskan, yang pertama, Jibril mengatakan, akan rugilah orang yang memasuki bulan Ramadan tetapi dosa-dosanya tidak terampunkan. Maka saya aminkan, amin. Yang kedua, merugilah seorang anak yang masih ada kedua orang tuanya tetapi tidak menghantarkannya ke surga. Amin. Kata Rasulullah SAW. Demikian juga yang ketiga, ada seorang diberi kesehatan tetapi dia tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Nah, penjelasannya yang kedua ini memang benar, tetapi penjelasannya amin yang pertama mengatakan orang-orang yang melaksanakan di bulan Ramadan, masuk bulan Ramadan, sempat usianya, umurnya, karena kita rata-ratanya 50 dan 60 tahun ini, umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70 tahun. Kita anggaplah Ramadan kali ini yang terakhir bagi kita melaksanakan. Agar apa? Kita bisa serius, bisa benar-benar melaksanakan ibadah puasa. Jadi ketika masuk Ramadan, dosa terampuni, padahal garansi Allah, jaminan Allah dalam hadis sahih riwayat Muslim, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, kesadaran keimanan, ketakwaan, wahtisaban, penuh perhitungan, dia jaga yang membatalkan puasa, yang mengurangi nilai ibadah puasa, dia jaga, hati-hati, dia ihtisab, perhitungan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah ampunkan dosa setahun yang lalu. Tentunya bukan dosa syirik. Allah ampun. Artinya keluar Ramadan bersih, hilang. Tapi dengan catatan, dengan iman dan ihtisab, berhati-hati. Ihtisab di sini berpuasa bukan hanya sekedar dirasa secara juridis. Secara juridis puasa secara syar'i hukum saja. Artinya apa? Tidak makan, tidak minum, sah puasa. Sah secara fikih. Mau cakap kotor, mencuri, berantem, menangis seperti anak-anak, sah tidak membatalkan puasa, kecuali makan, minum dan berhubungan suami istri. 3 itu membatalkan puasa secara hukum fikih syar'i. Tetapi mengenai puasa secara sunnah, di samping yang menjaga makan dan minum membatalkan puasa, tapi yang mengurangi nilai ibadah puasa. Dalam hadis sahih Bukhari, puasa sunnah ini Rasulullah jelaskan, man lam yada' qalat tur wal 'amal bihi wal jahla fala syahadatan min Allah fi ayat ta'amah wa syarab wa syahwati. Barang siapa saja, baik laki perempuan, tua muda, pejabat tidak pejabat, ketua anggota,
Yang dalam bulan puasa tadi berpuasa tidak mampu meninggalkan ucapan yang sia-sia. Cuma sia-sia ini maaf, parno, marah, menipu, dusta, yang menyakitkan orang, yang keluar dari mulutnya. Artinya apa? Puasa secara sunnah di samping menahan yang masuk ke dalam mulut, yang paling sulit dan itu yang sangat diharapkan, menjaga yang keluar dari mulut. Karena dari keluar mulut yang menimbulkan dosa, yang khok dan sebagainya keluar dari mulut. Itu puasa secara sunnah. Kalau tidak mampu menjaga yang keluar dari mulutnya, kata Rasulullah, tidak diharapkan Allah puasanya, meskipun dia telah meninggalkan makan, minum, dan hubungan seks. Jadi puasa secara sunnah inilah ihtisaban, keberhati-hatian yang Allah ampunkan dosa setahun yang lalu. Jadi puasa secara fikih dan secara sunnah digabungkan, di samping menjaga yang masuk membatalkan puasa ke dalam mulut dan lain sebagainya, tetapi yang paling utama menjaga yang keluar dari mulut. Apa sebab? Hati kita akhirnya kalau tidak suka, benci, marah, sayang akan keluar melalui mulut kita sebagai muncung cerek. Piktor, pikiran kotor, pikiran baik, mengolah dan sebagainya. Desain yang negatif, siasat politik dan sebagainya, yang menipu rakyat dan sebagainya, akan terpikir dan terkeluar melalui mulut, menjadi hok, bukan yang hak lagi. Itu orang yang berpuasa harus mampu menahan itu, artinya mengendalikan ini akal dan hati keluar dari mulut. Ini puasa sunnah. Yang bisa seperti ini, maaf, ibarat malaikat berjasad manusia. Artinya apa? Badannya manusia, tapi jiwa hatinya bersih, layaknya malaikat, bertasbih, berzikir, tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks. Kalau malaikat wajar, dia tidak punya nafsu makan, minum, tidak suka kolak dingin yang panas, segar, tidak suka wanita cantik. Tapi namanya manusia yang bertakwa tadi, yang berpuasa, punya keinginan makan, minum yang enak-enak dan wanita cantik, wajar, normal. Tetapi karena Allah, karena puasanya, dia tahan, dia kendalikan. Ini dia puasa secara sunnah. Oleh karenanya saya katakan tadi, khutbah Nabi yang pertama tadi, amin, perkenankan ya Allah. Memasuki bulan Ramadan, tetapi keluar Ramadan tidak terampunkan dosa-dosanya, sebab dia berpuasa hanya secara juridis, tidak makan, tidak minum, tapi tidak mengendalikan yang keluar dari. Ini yang kita tingkatkan bagi kita yang tua-tua, 50-60 tahun puasa kita secara sunnah. Itu hadis yang benar, hadis sahih. Yang kedua, hadirin Allah bahagia, ada kedua orang tuanya tapi tidak mengantarkannya kepada surga. Artinya apa? Masih ada ayah om tapi kurang diperhatikannya, kurang disantuninya, atau barangkali sering menyakitinya. Hindarkan, senangkan hatinya. Kalau tak ada yang diberi sebagai minimal, gembirakan hatinya. Artinya apa? Birrul walidain, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tak sempat barangkali kita berpulang kampung karena mungkin krisis dan sebagainya, karena COVID. Tapi ayah rindu di kampung, pinomat telepon dan sebagainya. Jangan dengan teman-teman sejauh yang jauh semuanya didatangi bersilaturahmi dan bersama Aidil Fitri, tapi orang tua tidak diberi sama sekali. Adalah perhatian. Ini birrul walidain, ada kedua orang tuanya tapi tidak mengantarkannya kepada surga. Kemudian hadirin Allah, ada kesehatan tapi dia mampu mengantarkannya suatu beribadah. Artinya apa? Satu, saya katakan tadi firman Allah tadi, la'allakum tattaqun. Orang berpuasa tadi ujungnya, endingnya agar orangnya bertakwa, bukan kurus, bukan sehat. Tapi yang utama sekali la'allakum tattaqun, orang yang mukmin tadi, yang berpuasa tadi agar bertakwa. Nah, artinya apa hadirin Allah bahagia? Ketika bulan Ramadan, orang yang beriman tadi, dia berpuasa dengan baik dan benar, dia ibadah dan sebagainya agar bertambah ketakwaan. Dan kata lain, di bulan Ramadan ini, orang yang melaksanakan ibadah puasa, baik anak-anak, orang biasa, pejabat, jamaah, siapapun dia, garansi Allah punya embrio potensi takwa yang terpendam. Orang yang berpuasa, baik anak-anak, punya embrio potensi takwa yang terpendam, tinggal mengembangkannya berapa persen. Tapi ada embrionya,
Itu yang dikembangkan, dicas kembali seperti HP di bulan Ramadan, bertambah keimanan ketakwaannya. Tapi kalau tidak beriman, tidak mau beribadah dengan kataan badan tegap sehat, kumis melintang dan sebagainya, tapi karena bekerja di apakah ojek dan sebagainya, kerja berat sedikit, tidak mau berpuasa, padahal hanya sebulan. Seumur hidup kalau dia bekerja terus seperti tidak mau berpuasa, kapan dia beribadah? Oleh karena di bulan Ramadan rugi, tidak bisa berpuasa, beribadah. Ini hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Inilah hadis sahih tadi yang menjelaskan tentang Ramadan atau masuknya Ramadan. Pertama, rugi, ya, tidak diampunkan dosanya keluar dari Ramadan. Amin kata Rasulullah. Yang kedua, ada orang tuanya tidak membawanya ke surga. Amin kata Rasulullah. Yang ketiga, sehat semuanya, tidak mau beribadah. Amin kata Rasulullah. Bukan satu orang yang katakan punya istri tidak minta maaf kepada suami, tidak terima puasanya, anak minta maaf orang tua tidak puasanya, dan kemudian yang ketiga sahabat yang sahabatnya. Dan ini menjadi barangkali menjadi momen yang tren kadang di masyarakat di bulan Ramadan, saling bermaafan, ucapan maaf, dan termasuk sejarah kubur sebagainya. Semoga bermanfaat. Tabiu ya ulil absar, innahu huwal ghafurur rahim.